Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan coba mempraktekkan tentang fragmen. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah baca atau mendengar apa itu fragmen. Nah, fragmen ini adalah bagian dari user interface atau perilaku sebuah aplikasi ya, yang dimana biasanya itu ditempatkan pada activity yang memungkinkan untuk mendesain activity yang modular. Sederhananya begini, uh, fragmen ini adalah atau bisa dikatakan sebagai sub dari activity itu, karena fragmen ini dia tidak bisa bekerja tanpa adanya activity. Jadi fragmen ini dia lengket terhadap activity itu sendiri. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini silakan buka Android Studio-nya, kemudian di sini teman-teman bisa create new project. Kemudian di sini pilih yang empty activity, kemudian di sini kita buat misalnya fragmen gitu ya, atau belajar fragmen terserah nanti. Oke, ini Java. Oke, kemudian save location-nya silahkan diatur. Ini saya ganti deh nama saya, kemudian finish. Oke, jadi ini sudah berhasil. Selanjutnya, karena penerapan fragmen ini nanti kita menggunakan bottom navigation, jadi kita butuh sebuah library material design. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini di file, kemudian project struktur. Selanjutnya pilih yang dependensi. Kemudian di sini all dependency ada tanda plus, pilih yang library dependency. Kemudian di sini bisa teman-teman ketikkan material seperti itu. Nah, di sini akan proses pencarian. Material, coba desain. Nah, jadi ini bisa teman-teman pilih yang versi stabilnya saja ya. Kita ambil yang ini aja. Sorry, yang mana ya? Atau yang terbarunya saja. Material desainnya itu yang ini aja lah ya, yang ini. 1.3.0 masih alpha 03, oke. Kemudian oke. Tunggu prosesnya hingga selesai, kemudian nanti dia akan muncul di sini. Nih, oke ya, material desainnya oke. Selanjutnya teman-teman bisa ke rest ya, layout, kemudian activity main, oke. Nah, di sini view groupnya biarkan saja constraint layout. Kemudian di sini kita pakai frame layout. Kemudian di sini kita pilih match parent. Kemudian di sini bisa kita tutupkan saja dulu. Baru di sini kita kasih ID-nya misalnya adalah fragment container misalnya. Kemudian di sini margin bottomnya 56 di sini ya, dp. Nah, jadi di sini 56 dp. Kemudian teksnya sorry, ini constraint-nya, karena di sini dia pakai constraint layout ya untuk apanya, view groupnya. Di sini harus kita tambahkan constraint left, mana ya, constraint
constraint left to right of, to left of, constraint left to left of. Oke, ini pilih yang parent. Kemudian satu lagi juga constraint top ya, constraint top to top of. Oke, ini grup ini parent juga. Oke, sampai di sini. Kemudian di sini baru kita panggil di sini bottom navigation-nya ya. Oh, ini belum. Sampai di sini dulu. Kemudian teman-teman bisa tambahkan dulu ikonnya. Jadi di sini nanti kita akan mau menambahkan ikonnya. Misalnya nanti di sini ya. Teman-teman di drawable klik kanan, pilih vector asset, kemudian di clip art-nya ini bisa double klik, kemudian di sini akan muncul nanti banyak sekali asset icon. Nah, untuk pertama mungkin kita butuh yang home gitu ya, home. Nah, ini kita pendekkan saja, misalnya home itu saja. Oke, kemudian finish, kita tambahkan lagi. Setelah home misalnya kita ingin apa lagi ya, dashboard. Ini dashboard misalnya. Oke, ini kita hapus dashboard. Kemudian misalnya kita butuh notifikasi ya, notifikasi, ambil yang ini misal. Oke, nah untuk ini teman-teman bisa menyesuaikan ya. Baru di sini misalnya profile atau akun gitu ya. Akun ini coba, akun. Oke, finish. Nah, selanjutnya teman-teman bisa di sini membuat menu ya. Di dress, new, kemudian di sini ada Android Resource Library. Di sini pilih yang resource tipe-nya menu. Oke. Nah, di menu ini teman-teman klik kanan, baru kita tambah menu resource file-nya di sini. Nah, di sini bisa teman-teman buat namanya menu bottom menu gitu saja mungkin ya. Oke. Nah, di sini kita buat, di sini kita panggil nanti ya, di sini berarti di sini ada item. Oke, gitu. Item, baru di sini ID misalnya adalah FR itu fragment ya, fragment home misalnya. Oke, kemudian di sini icon, Android icon. Oke, tadi drawable ya. Di sini adalah Ichi Home. Oke. Kemudian di sini title. Title-nya di sini adalah home gitu ya. Baru di sini jangan lupa tutup. Nah, seperti itu. Untuk ini teman-teman bisa kopikan saja sebanyak 4 ya. Berarti ada menu kita ada 4. Ini bisa kita gantikan dengan apa tadi, yang kedua dashboard ya. Kemudian yang ketiga notification. Yang keempat adalah akun ya. Baru sini diganti notification, akun. Di sini dashboard.
Nah, seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, teman-teman di sini untuk title-nya ini bisa teman-teman ekstrak kayak string. Caranya klik di sini Alt enter, extract string resource. Oke. Kemudian di sini notification juga, icon juga. Oke, nah seperti itu. Nah, baru kemudian kita panggil lagi di layout sini. Nah, di sini tadi bawahnya bottom yang ini ya, pilih yang atas ini. Oke, yang ini. Kemudian pilih yang width-nya kita buat 0 dp. Kemudian di sini wrap content. Oke. Wrap content kita tutup dulu. Baru di sininya background color ya. Kita panggil dulu menu. Ini menu namanya tadi ini. Nah, seperti ini masih di atas ya. Kalau kita lihat di sini masih di atas. Kemudian untuk ininya constraint-nya kita constraint bottom ya. Constraint bottom to bottom of. Oke, kemudian ini parent. Oke, ke bawah ya. Baru di sini ada constraint left ya. Constraint left to left. Ini juga parent. Baru di sini lagi constraint right ya. Constraint right to right off. Nih. Parent. Nah, oke ini. Tapi ini gambarnya masih belum ganti ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini memang belum ya nih. Kita ganti dengan IC dashboard. Oke, kemudian ini IC notifikasi. Baru ini kita ganti akun. Oke. Baru kita lihat lagi di sini. Nah, ini sudah ganti ya. Untuk ininya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman bisa nambahkan juga di sini warnanya ya. Di sini nanti bisa disesuaikan warnanya. Oke, baik. Ya, jadi ini udah muncul. Selanjutnya di sini jangan lupa kita kasih ID ini ya, misalnya navigation misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah jalan ya, tapi fungsi dari fragmennya belum ada gitu ya. Nah, jadi fragmen itu nanti caranya itu ketika misalnya kita klik menu home, maka dia akan muncul di sini teksnya adalah home misalnya. Kalau kita klik dashboard, maka di sini akan muncul teksnya dashboard. Begitu juga dengan notifikasi dan akun. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana sih cara menambahkan fragmen? Nah, caranya teman-teman bisa di sini di package yang pertama ini klik kanan new, kemudian di sini ada fragmen, pilih yang fragmen blank. Nah, jadi karena menu kita ada 4, jadi fragmennya juga ada 4. Nah, kita sesuaikan saja namanya. Di sini ada home fragmen. Oke, finish. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi fragmennya yang kedua. Pilih di sini.
dashboard fragment. Oke. Selanjutnya kita tambah lagi notification. Oke, nah ini kalau kita lihat file Java-nya dia juga nambah, kemudian file layout-nya juga akan nambah ya, secara otomatis. Sini fragment, baru di sini yang terakhir adalah akun. Nah seperti itu. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita agar teksnya itu kita membuktikan dia berpindah fragmen atau tidak, maka di sini di fragmen masing-masing fragmen layoutnya sini bisa kita ganti teksnya gitu ya. Nah di sini teman-teman ganti saja dengan relatif misalnya, kemudian teksnya kita buat di sini misalnya graffiti coba center. Oke gitu. Baru di sini kita ganti saja misalnya ini apa nih, akun ya, akun gitu. Oke, atau tadi sudah ada stringnya ya, berarti kita tinggal panggil saja string akun. Nah seperti itu. Oke, kemudian ini bisa kita kopikan saja biar saja. Oke, ini dashboard, ini kita ganti dengan relatif, kemudian kita letakkan teksnya itu di tengah, kemudian ini teksnya kita ganti dengan ini dashboard. Oke, kemudian kalau teman-teman mau size teksnya biar lebih besar mungkin bisa juga, misalnya teks size gitu ya, text size misalnya 15 dp. Nah seperti ini, atau 20 dp, jadi lebih jelas lagi nanti ininya, hasil dari ininya. Oke, ini kemudian di home kita ganti relatif, ini graffiti center, baru ini kita ganti dengan ini home tadi ya, home home, baru di sini. Oke, terakhir ini relatif, ini baru di sini ganti dengan notification. Ini graffiti center. Oke, nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi logiknya itu di main activity .java. Oke, di sini teman-teman bisa pilih implement gitu ya. Kemudian di sini ada bottom navigation view. Sini on navigation item select ini ya. Selected listener. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa alt enter saja. Implement method. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat load fragment ya. Jadi nanti pada saat aplikasi itu dibuka, dia akan menu yang terbuka pertama itu adalah halaman dari home fragment itu sendiri. Kemudian di sini bisa lagi kita tambahkan button navigation view di sini, misalnya sama dengan navigation view. Oke. Find view by ID, kemudian di sini navigation view titik set ini ya, item selected ini, baru di sini this. Nah seperti ini.
Ini load fragment ini ALT enter saja. Nah, seperti ini. Oke ya, gitu ya. Sip. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan menambahkan fungsi switch ya di sini. Di sini teman-teman. Jadi di sini misalnya adalah fragment gitu ya. Kemudian di sini 0. Baru di sini kita kasih switch item titik get group get item ID di sini. Oke. Kemudian di sini buka, baru di sini cache RID, baru tadi namanya adalah fr home kita buat ya, titik 2. Kemudian di sini fragment sama dengan new, baru di sini home fragmentnya. Oke, di sini titik koma, di sini break. Nah, seperti ini. Ini bisa kita copy sebanyak 3 kali ya, karena menu kita ada 3. Di sini kita ganti dengan dashboard tadi ya. Kemudian juga ini dashboard, ini fr notification. Kemudian ini notification fr akun, di sini akun admin. Nah, seperti itu. Baru di sini return load load fragment dalam kurung fragment. Nah, seperti ini. Ini kita sini ya, oke ini. Jadi ini tadi load fragment ini ALT enter saja, atau yang ada tanda merah sini create method. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan fungsi if. Jadi fragment sama dengan di sini 0. Jadi kalau fragmentnya tidak ada di klik itu, dia maka get support action bar manager, get support fragment manager. Oke. Kemudian di sini ada begin transaction, baru di sini ada replace fragment container. Oke. Baru di sini commit. Return true, titik koma, baru di sini nah seperti ini. Tapi kalau di sini kita tidak masuk error ya, if fragment oh ini ya, tanpa spasi, sorry. Oke, nah seperti ini. Sekarang coba kita jalankan bagaimana hasilnya. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kalau kita klik ini, nah ini muncul ya dashboard, ini notification, nah ini akun. Nah, jadi fragment itu dia hanya menempel di satu activity. Nah, kita tahu activity itu di sini hanya main activity ya di sini. Jadi dia yang
berubah itu hanya kontennya saja, isi kontennya saja. Nah, begini teman-teman penerapan dari fragmen itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.